Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya kita tidak boleh memeluk agama Islam, menjalankan syariat Islam ini secara separuh-separuh, secara parsial. Tapi kita harus menerima syariat Islam itu secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ada seorang muslim yang di dalam sholat, puasa, zakat, haji, dia berpegang teguh kepada sistem Islam, kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara di dalam konsep bernegara, bermasyarakat, berbangsa, dia tinggalkan sistem Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, yang sudah dituangkan di dalam Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah Syarifah. Nah, apalagi kita lihat dalam surat Al-Ma'idah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan predikat, yaitu kepada orang-orang yang menolak hukum Allah, yang menolak sistem Islam dengan predikat kafir, zalim, fasik. Allah nyatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44 di akhir ayat, wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sementara di akhir ayat selanjutnya, yaitu ayat 45 dari surat Al-Ma'idah, yaitu surat yang sama, Allah menyatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menghukum yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Bahkan di dua ayat kemudian, yaitu di ayat 47 masih dalam surat yang sama, surat Al-Ma'idah, Allah nyatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada predikat-predikat yang Allah sudah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Nah, selanjutnya yang ingin saya tekankan di sini, setelah kita membaca arahan dari Al-Quranul Karim, maka tidak perlu lagi ada alasan di antara kita untuk ragu-ragu di dalam memegang sistem Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sistem Islam yang dibawa oleh Nabi ini bukan ideologi, akan tetapi ini merupakan akidah, syariat, dan akhlak. Nah, sementara demokrasi yang ditawarkan oleh orang-orang barat ini hanya merupakan ideologi, karena ini merupakan hasil daripada akal insani, ini produk akal manusia yang di sana sini banyak celah, banyak cacat, dan banyak kekurangan. Nah, karena itu sekali lagi kita katakan bahwa akidah itu jauh berada di atas segala macam ideologi. Nah, Islam bukan ideologi, Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, jadi bagaimana cara kita memperlakukan demokrasi yang ada? Ya, kita harus perlakukan kalau demokrasi ini bukan sistem Islam. Nah, bagaimana memperlakukan sesuatu yang bukan dari Islam? Ya, kita tolak. Ini merupakan kewajiban kita bersama, bahwa setelah kita tahu apa itu Islam, apa itu demokrasi, kita tahu bagaimana indahnya Islam dan bagaimana kekurangan yang ada di demokrasi, kewajiban kita bersama untuk berjuang terus. Bagaimana kita tegakkan sistem Islam dan bagaimana kita harus menolak sistem demokrasi yang ada.